Halo, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Berjumpa lagi kita di ibadah Minggu online pada hari ini. Dan kakak senang kita bisa terus bersama-sama beribadah dan bersekutu bersama. Jarak dan juga waktu tidak mungkin memisahkan kita ya, di saat kita betul-betul rindu untuk bersekutu bersama, untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mencari Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mau bersekutu bersama-sama dimanapun kami berada, untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu yang indah pada saat ini, dan kami mau pakai waktu yang indah ini untuk beribadah dengan baik kepadamu. Terimalah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dan kami siap untuk menyambut berkat dan juga firman-Mu. Di dalam Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian yang indah yang berjudul Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Semua kebaikan dan juga berkat yang boleh kita terima hari ini bukan semata-mata karena memang kita anak-anak yang pantas untuk menerimanya,
bukan karena usaha kita dan bukan karena kehebatan kita. Kita hanyalah manusia biasa yang adalah ciptaan dari Allah kita yang luar biasa. Dan apapun yang boleh terjadi sampai hari ini, semuanya semata-mata hanya karena kemurahan dan juga berkat Tuhan. Mungkin kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena berkat dari Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai hari ini saat ini. Dan kita bahkan tidak memiliki harapan dan masa depan. Kita patut untuk bersyukur setiap waktu atas kemurahan dan juga berkat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Mari kita katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu,
karena berkat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada dan hidup sampai detik ini. Dan Tuhan, hari ini kami merindukan firman-Mu, kami merindukan ajaran-Mu. Tuhan yang berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan juga memahami setiap perkataan-Mu melalui firman-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari sebuah mazmur yang indah. Kita akan membaca Mazmur Daud dari Mazmur yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasalnya yang kelima, ayat pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ayat yang kedua, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Ayat yang ketiga, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Minggu lalu kita sama-sama sudah belajar bagaimana mencari dan juga menikmati waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ya, masih ingat ibadah kita minggu lalu yang bertemakan Time with God. Dan selama seminggu ini, kakak mau tanya, apakah teman-teman sudah mempraktikkan waktu yang indah itu bersama dengan Tuhan? Ya, seperti bersaat teduh atau mungkin sudah ada yang mulai nih berdoa lebih rutin, lalu belajar dari firman Tuhan, mencari Tuhan melalui firman Tuhan. Kakak percaya kalian semua pasti sudah memulai langkah awal yang baik untuk berubah dan juga jadi lebih dekat ya sama Tuhan. Petikan Mazmur yang kita baca barusan, ya ayat pertama sampai ayat ketiga, setelah membulatkan tekad untuk mencari Allah, di sini ya Daud mencari Allah dengan segenap hatinya. Ya, dalam ayat yang pertama sampai ketiga ini dikatakan Daud menyerahkan diri ya kepada Allah. Setelah ia membulatkan tekadnya mencari Allah dengan segenap hatinya, Daud menyerahkan dirinya. Menyerahkan diri kepada apa? Kepada 3 tindakan. 3 tindakan apa nih? Ya, artinya setelah percaya kepada Allah, lalu Daud berkomitmen untuk mencari Allah, perlu ada tindakan yang nyata untuk menjalin hubungan dan juga relasi yang akrab nih sama Allah. Tidak cukup hanya sekedar keinginan dan kerinduan untuk mencari Allah, percaya bahwa Allah itu ada, ya, tapi tindakan yang nyata untuk menjalin hubungan dengan Tuhan itu juga perlu. Dan sebagai seorang Kristen sendiri bukanlah hanya tentang sebuah agama atau kepercayaan saja. Menjadi Kristen adalah tentang menjalin atau membangun hubungan dengan Allah. Karena itu gak mungkin nih kita bisa mengaku percaya dan mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita gak kenal dan gak akrab sama Allah kita sendiri. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita tidak kenal siapa yang kita sembah dan kita percayai itu. Karena itu tindakan nyata yang Daud lakukan dalam membangun hubungan dengan Allah melalui doa paginya seperti ini ya. Yang pertama, tindakan nyatanya adalah Daud yakin bahwa Allah akan mendengarkan suaranya. Dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. Dalam Ulangan 4 ayat yang ke-29 berkata, "Dan engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Tentu minggu lalu kita ingat ya, kita sudah juga membaca ayat ini ya. Yeremia ayat 29, pasal 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat yang pertama tadi dikatakan, Daud berkata, "Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku,
Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ya, karena itu cari Allah dengan tekun. Jangan cari hari ini, besok lupa. Minggu depan cari Allah lagi, mau ketemu lagi sama Allah dalam ibadah, lusanya lupa lagi. Ya, jadi sebaiknya kehidupan doa kita itu harus ibaratnya nafas kehidupan. Ya, seperti nafas yang kita tarik dan hembuskan setiap saat, setiap hari. Ya, kamu nggak bisa hidup kalau nggak nafas. Sama seperti itu juga, maka kamu juga nggak bisa hidup kalau nggak doa. Kalau nggak cari Tuhan yang menciptakan kamu. Daud katakan dengan amat yakin bahwa Allah mendengarkan perkataannya, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan permintaan tolongnya. Itulah keyakinan Daud kepada Allah yang ia kenal. Ya, jadi ia bukan cuma hanya tahu Allah itu ada, tapi Daud betul-betul kenal Allah yang dia percaya, Allah yang ia sembah adalah Allah yang mampu untuk mendengar, Allah yang hidup. Ya, yang maha mendengar, dan bukan hanya Allah yang benda mati atau berhala yang tidak punya kuasa, tidak punya telinga untuk mendengar keluh kesah dan juga perkataan kita. Di sini Daud tahu harus kepada siapa ia berdoa. Selanjutnya, dia atau Daud akan berdoa pada waktu pagi. Nah, kalau kehidupan kita berpusat kepada Allah, jadi berdoa pada waktu pagi itu akan menjadi habit yang secara natural kita lakukan. Setiap pagi yang baru, kita bawaannya tuh kangen sama Allah. Bawaannya tuh mau ngobrol, mau ketemu sama Tuhan. Dan karena itu kita mengawali hari dengan Allah sebagai prioritas utama. Kita memulai semua aktivitas kita dalam satu hari itu dengan berserah dulu nih sama Allah. Dengan berserah dulu sama pencipta. Kita kan hanya seorang ciptaan ya. Saat bangun pagi, saat mulai hari yang baru, saat kita tahu bahwa kita dapat satu hari bonus dari pencipta kita, jangan lupakan pencipta kita. Datang kepadanya mencari pencipta kita. Kita memulai segala sesuatunya dalam hari pemberian Tuhan ini dengan mencari dan juga berserah kepada Allah pencipta kita ya. Kita meminta hikmat dan penyertaan kepada Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 147 sampai 149 dikatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Dikatakan tadi di awal ayat itu, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Nah, saat orang minta tolong itu atau mencari pertolongan, biasanya kepada siapa sih? Ya, mungkin nggak kita minta tolong sama seseorang itu yang lebih lemah, yang tidak punya kuasa untuk menolong kita? Nggak mungkin ya. Tentu saja saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita mencari pertolongan, pasti kita akan mencari seseorang yang lebih kuat, ya, yang ahli, yang kita tahu bisa menolong, yang kita tahu mau dan juga rela untuk menolong kita, yang bisa kita panggil tentunya ya, yang kita cari dan yang kita percaya. Kepada orang seperti itulah kan kita akan minta pertolongan. Sama seperti pemazmur ini, dalam Mazmur Daud tahu persis harus minta tolong tuh sama siapa. Ya, di ayat itu dikatakan, bayangkan pagi-pagi buta loh dia bangun dan dia teriak minta tolong. Ya, mungkin saat itu dalam kondisi kesesakannya dia, dalam kondisi dia banyak masalah, frustasi, stres, ya. Dia tidak tahu harus kepada siapa berlari dan minta tolong. Dia bangun pagi-pagi betul, dia berdoa dan dia minta tolong sama penciptanya, sama pencipta kita, Allah kita. Ya, karena itu dia tahu persis ya kepada siapa dia harus minta tolong. Dan dia hanya mencari Tuhan, dia tidak mencari Allah lain, dia tidak mencari orang lain, dan dia hanya berharap dari Tuhan. Dia berharap pertolongannya hanya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, hidupkanlah aku sesuai hukum-Mu. Ya, di sini Daud pagi-pagi mencari dan minta hikmat, petunjuk kepada Allah. Minta arahan, minta nasihat, ya. Supaya apa? Supaya sepanjang harinya ia dapat berjalan sesuai dengan kebenaran dan hukum Tuhan. Tidak serong,
tidak menyimpang, tidak tersesat. Dalam Mazmur 119 ayat 9-12 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Pagi-pagi betul Daud berdoa. Bukan hanya minta tolong, tapi minta petunjuk, minta arahan, minta nasihat. Ya, istilahnya minta wejangan. Karena Daud tahu dia lemah, Daud tahu dia tidak mampu berjalan dengan kekuatannya sendiri, maka ia minta kepada seseorang yang lebih ahli untuk memberikan arahan kepadanya. Dan kepada Tuhanlah ia datang dan minta diajarkan ketetapan-ketetapannya. Bukan menjadi seseorang yang sok tahu dan juga sok kuat, tapi menjadi seseorang yang rendah hati minta diajar sama Tuhan. Mintalah hanya kepada Allah, supaya ia menjaga kamu sepanjang harimu dengan firman-Nya, supaya kita nggak menyimpang dari kebenaran Tuhan, supaya kita tidak tersandung dosa, dan supaya kita jangan gampang dibisikin sama iblis. Ya, jangan juga gampang kepancing sama orang lain saat kita tidak berdoa, saat kita tidak ingat Tuhan, kita tidak menaruh firman Tuhan dalam hati kita dan firman Tuhan tidak menjaga kita. Dalam sepanjang hari itu kita akan gampang dibisikin sama iblis. Dibisikinnya bagaimana? Saat kamu lagi dalam keadaan terpepet, lagi dalam keadaan yang emosional, kamu lagi dalam keadaan yang merasa takut, kecewa, kesel, kamu akan gampang menjadi marah dan kamu akan gampang berbuat dosa karena kemarahanmu itu. Ya, kalau ada firman Tuhan yang menjaga jalan kita, kita akan senantiasa bisa merendahkan hati, kita bisa bersabar, ya, kita bisa menjaga supaya diri kita tidak tersandung dosa. Oleh sebab itu, mintalah Tuhan untuk menjaga kita sepanjang hari. Ya, mintalah seseorang yang ahli, yaitu Allah, untuk memproteksi atau melindungi kita. Kita lihat mereka yang tidak minta saja sama Tuhan, diberikan dan juga dijagai oleh Tuhan. Ya, seperti Tuhan memberi makan burung pipit di udara. Terlebih-lebih kita nih yang datang dan mencari, meminta kepada Allah. Mungkinkah Allah tuh bakal nyuekin kita dan gak mengulurkan tangannya untuk kita? Ya, jadi datanglah dan mintalah kepada Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan dalam Mazmur tadi, dia akan menunggu-nunggu jawaban atas doanya, ya, menunggu-nunggu. Dan sepanjang hari dia akan mencari tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya pada hari itu. Jadi selain dia datang mencari Allah, dia mengenal Allah, dia minta tolong, tidak sampai situ saja, tapi Daud menunggu jawaban Tuhan. Menunggu apa saja, ya, jawaban doa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja dengan kuasanya di sepanjang harimu sambil merenungkan apa yang udah kita baca tadi, ya, firman Tuhan, dan kita dengar. Dengan sabar ayo kita nantikan janji Allah. Allah ada sama kamu, menjagai kamu, nemenin kamu belajar, ya, kasih kamu kepintaran waktu kamu menjawab soal-soal pekerjaan di sekolah. Juga Tuhan kasih kamu happy waktu kamu tuh lagi down, waktu kamu lagi sedih. Tuhan juga kasih kamu harapan waktu kamu pikir udah gak ada jalan keluar dan apa yang kamu hadapin saat itu tuh sulit, ya. Terus Allah juga kasih kamu damai waktu kamu lagi deg-degan, kamu lagi stres. Lalu kemudian Allah juga kasih kamu orang tua, kasih orang-orang di sekitar kamu yang sehat, yang dukung kamu. Lalu kasih berkat yang cukup buat kalian setiap hari. Bahkan Allah kasih kamu jalan untuk mencapai cita-cita dan juga harapan kamu. Jadi setiap hari cari dan nantikanlah Allah bekerja dalam hidup kamu. Mazmur 5 ayat yang ke-11, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai.
Ya, janji Allah untuk anak-anaknya dikatakan di Mazmur 5 ini akan membuat kita bersuka cita, ya, membuat kita happy, damai sejahtera ada dalam hati kita. Ya, lalu kita yang datang mencari Tuhan akan bersorak-sorai, bukan cuma kemarin, bukan cuma hari, tapi selama-lamanya. Ya, karena apa? Karena Allah kita menaungi kita, ya, melindungi kita, menjagai kita. Dan kita akan bersukaria karena kita mengasihi Allah. Dikatakan juga Yesus akan memberkati orang benar. Ya, kita akan jalan dengan penuh berkat dan kita akan dipagari oleh Tuhan dengan anugerahnya. Jadi Tuhan akan memberi perisai, ya. Tuhan akan seperti perisai yang menjagai kita. Dalam Yesaya 40 ayat ke-31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa melalui hari-hari kita sesulit apapun. Tuhan ada menjadi perisai kita, menaungi kita, memberkati kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan yang baru. Indah banget janji-janji Allah ini. Tapi teman-teman perlu ingat, berkat Tuhan tidak pernah bersyarat. Berkat Tuhan ada buat siapapun kita, bahkan buat kita yang berdosa. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat, ya. Janji Tuhan akan tergenapi dan Tuhan bukan Tuhan yang ingkar, bukan Tuhan yang suka obrol-obrol janji, ya. Tapi janji Tuhan itu tergenapi apabila, ya, ada syaratnya, apabila kita datang, kita mencari, kita menemukan Allah, kita menanti-nantikan Allah, mengasihi Allah, percaya kepada Allah, dan hidup dalam jalan-jalan yang sudah Allah tunjukkan buat kita. Teman-teman, kakak percaya mulai hari ini kita mampu untuk hidup lebih dekat lagi sama Tuhan. Istilah hari teman-teman bukan hanya dengan kesibukan-kesibukan yang duniawi, tapi kita senantiasa mengingat Tuhan setiap hari, setiap saat, supaya kehidupan kita dan masa depan kita kelak nanti akan terus dijagai oleh Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita menyanyikan kembali pujian tadi yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh mengenal Tuhan di waktu kami yang masih sangat muda ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan teramat baik kepada kami. Engkau sangat baik kepada kami. Engkau mengizinkan kami, anak-anak-Mu ini yang berdosa, untuk datang kepada Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk mencari Tuhan. Engkau memperbolehkan kami untuk mendatangi-Mu dalam segala kelemahan kami. Allah kami yang kuat, Allah kami yang hebat, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang membutuhkan Engkau. Kami ada sampai hari ini karena kekuatan daripada-Mu. Kami adalah anak-anak yang sungguh butuh pertolongan tangan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan hukum dan juga ketetapan-ketetapan-Mu. Penuhi hari-hari kami dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu, kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi mulai hari ini. Kami mau hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu muda kami ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus belajar. Kami mau untuk terus Engkau barui dari waktu ke waktu. Agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Engkau, menyenangkan hati orang-orang sekitar kami, terutama orang tua kami. Dan kami dapat tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa merindukan dan mencari Tuhan dalam hari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, untuk teman-teman kami, semuanya baik mereka yang saat ini sedang sakit juga Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjagai semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan satu hari kami ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus melindungi dan menjagai kami. Dan kami mau menutup ibadah kami ini serta doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga menyertai hari teman-teman pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.